Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dan apapun yang rekan-rekan semua rencanakan hari ini, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan sukses selalu. Baik rekan-rekan semuanya, para KPM PKH maupun DPNT seluruh Indonesia, mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik-baik dan sehat selalu. Hari ini tanggal 17 Juli tahun 2025, channel Kang Firdo Official akan membahas terkait dengan bantuan sosial pangan atau mungkin bantuan sosial beras, yang dimana pemerintah ini selalu menginformasikan terkait dengan update bantuan sosial beras ini kepada para KPM BPNT sebanyak kurang lebih 18,3 juta KPM di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan bantuan tersebut itu mengurangi beban keluarga, yang dimana bantuan beras itu betul-betul sangat bermanfaat sekali ya. Nah, hari ini kita akan menginformasikan kira-kira update tanggal 17 Juli tahun 2025 ini sudah sampai mana kira-kira pemerintah, yang dalam hal ini Perum Bulog, sudah menyalurkan bantuan sosial beras kepada para KPM BPNT di seluruh Indonesia. Komen, like, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan semuanya, para KPM PKH maupun BPNT yang sudah komen, yang sudah like, yang sudah subscribe ya. Mudah-mudahan rekan-rekan semuanya itu dilimpahkan rezeki yang melimpah, yang belum cair cepat cairnya gitu ya. Baik rekan-rekan semuanya, sesuai dengan prolog di awal, saya akan menjelaskan terkait dengan update tanggal 17 Juli tahun 2025, daerah mana saja yang sudah menyalurkan bantuan berasnya. Itu kan bantuan beras yang disalurkan oleh Perum Bulog ya tahun 2025 ini. Mudah-mudahan semua daerah itu rata, karena memang targetnya itu tanggal 31 Juli tahun 2025 sudah tersalurkan seluruh Indonesia. Nah, sekarang baru tanggal 17, berarti ada waktu sekitar 14 hari lagi untuk menyalurkan bantuan beras tersebut. Namun sebelum saya menjelaskan terkait dengan bantuan beras, ada sedikit penjelasan terkait dengan batas waktu bantuan sosial yang disampaikan oleh Kementerian Sosial itu adalah selama 5 tahun. Jadi KPM PKH maupun KPM BPNT atau disebut dengan KPM reguler nih ya, reguler bantuan sosial, setiap per 3 bulan sekali mendapatkan bantuan, itu batasnya itu hanya 5 tahun ya. Makanya ada istilah di Kementerian Sosial sekarang itu adalah bantuan sosial itu sementara dan berdaya itu selamanya. Nah, maka ketika mendapatkan bantuan sosial tahun 2025 khususnya yang baru, yang validasi tersebut, maka harus berpikir dari sekarang bagaimana caranya bantuan sosial tersebut itu harus produktif. Bagaimana caranya supaya rekan-rekan semuanya, para KPM PKH dan BPNT, saya doakan ketika mendapatkan bantuan sosial itu bisa digunakan uang tersebut itu bisa sedikit demi sedikit untuk usaha ya. Apakah usaha yang termasuk ada sumber daya alamnya di sana gitu kan. Nah, dari sedikit-sedikit dulu aja, Nah, paling tidak itu bisa meringankan beban keluarga, dan sedikit demi sedikit bisa untuk pemberdayaan usaha yang ada di daerah tersebut, daerah tempat tinggalnya. Kira-kira apa yang bisa dijadikan usaha, atau mungkin apa yang bisa digolangkan kalau bahasa Jermannya mah ya, gitu, digolangkan gitu tuh. Nah, tapi 5 tahun tersebut itu adalah bagian dari batas yang disampaikan oleh Kementerian Sosial. Tujuannya itu untuk memberikan pemberdayaan kepada para KPM PKH dan BPNT biar tidak bergantung kepada bantuan sosial gitu. Karena bantuan sosial itu bukan hanya gaji gitu, bukan hanya sebatas bantuan saja, akan tetapi bisa didapatkan berupa pelatihan-pelatihan ya, berupa pendidikan-pendidikan, berupa perkumpulan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga, karena di sana juga membahas terkait dengan pengelolaan dan usaha gitu kan, untuk bisa berusaha di masa depan. Apabila
para orang tuanya, para ibu-ibunya, para emak-emaknya belum ya ada rezeki, belum belum mendapatkan keberuntungan gitu kan, keberuntungan mendapatkan rezeki yang melimpah, mudah-mudahan anak-anaknya, karena memang kita juga mendorong anak-anaknya biar semangat dalam belajar sehingga mereka bisa berhasil dan di masa depan dan mengangkat derajat orang tua. Jadi saya ingatkan kembali kepada para KPM PKH maupun BPNT ya, Kementerian Sosial sudah menggaungkan, sudah mengutarakan bahwa bansos itu sementara dan berdaya selamanya selama 5 tahun. Namun ada bantuan sosial yang berhak seumur hidupnya gitu ya. Nah ini Kementerian Sosial juga sudah menyampaikan itu ada 3 golongan yang bantuan sosial ini itu seumur hidup ini harus diberi bantuan gitu, diberi bantuan sosial karena memang tidak berdaya untuk mengarungi hidup yang begitu panjang gitu ya. Nah yang pertama itu adalah penyandang disabilitas nih. Nah penyandang disabilitas ini gitu, wacana dari Kementerian Sosial itu akan memberikan bantuan sosial selama orang disabilitas tersebut atau mungkin penyandang disabilitas tersebut itu masih bergantung kepada keluarganya gitu ya. Tapi yang penting mah orang yang kurang mampu ya, orang yang kurang mampu dan dia penyandang disabilitas gitu. Tapi kalau orang tuanya orang kaya gitu kan, nah yang dimaksud dengan penyandang disabilitas di sini itu adalah tetap orang yang kurang mampu, orang yang miskin gitu ya, yang membutuhkan bantuan uluran tangan dari siapapun itu termasuk dari pemerintah. Terus yang kedua itu adalah yang lanjut usia, yang sudah lansia ya, udah miskin gitu kan, udah tidak mampu, tidak berdaya. Nah ini dan tidak bisa bekerja lagi, ini lansia. Tapi kalau yang lansia yang berdaya, yang lansia yang sudah kaya, yang lansia sudah punya kontrakan, udah punya aset di mana-mana, ini tidak termasuk golongan yang saya sebutkan tadi gitu ya. Terus yang ketiganya itu adalah orang dalam gangguan jiwa atau mungkin ODGJ, orang gila gitu kan. Nah ini ada 3 golongan yang akan mendapatkan, wacana Kementerian Sosial akan mendapatkan bantuan sosial seumur hidup gitu ya. Itu yang pertama itu adalah penyandang disabilitas, yang kedua itu adalah lanjut usia atau lansia, yang ketiga itu adalah orang dalam gangguan jiwa. Nah itu 3 hal yang yang akan mendapatkan bantuan sosial selamanya, bukan 5 tahun ya. Nah ini terkait dengan daerah-daerah yang sudah menyalurkan dan menjadwalkan gitu ya, yang sudah menyalurkan dan menjadwalkan terkait dengan bantuan sosial beras yang disalurkan oleh Perum Bulog. Yang pertama itu adalah di daerah Desa Dermayu, Kecamatan Sindang, Indramayu, Jawa Barat. Nah ini Provinsi Jawa Barat yang pertama ini ya, Provinsi Jawa Barat yang pertama menyalurkan bantuan sosial beras ini ada di daerah Indramayu, Desa Dermayu, Kecamatan Sindang. Selamat ya, itu untuk daerah Indramayu, para KPM BPNT yang mendapatkan bantuan beras ini, mudah-mudahan ini selalu diberikan kesehatan dan diringankan itu bebannya, khususnya untuk para penerima bantuan beras. Nah ini juga ada Desa Brondong, Kecamatan Pasekan, Indramayu juga. Ini jadi udah ada 2 desa ya yang dari Indramayu yang sudah menyalurkan berasnya. Terus di sini juga ada Karangdowo, Klaten, Jawa Tengah. Jadi Kecamatan Karangdowo, terus kabupatennya Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ini juga sudah menyalurkan bantuan sosial berasnya juga. Di sini juga ada Desa Kajongan, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga, Jawa Tengah. Nah ini ya, itu jadi Desa Kajongan, Kecamatan Bojongsari, itu kabupatennya Kabupaten Purbalingga di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah alhamdulillah sudah menyalurkan di beberapa tempat. Di sini juga ada Kelurahan Tidar Utara ya, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah. Ini juga sudah ada yang menjadwalkan bantuan berasnya itu akan disalurkan insya Allah besok mungkin tanggal 18 ya. Nah, terus ada juga di Desa Sendang Dalem, Kecamatan Padu Reso, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Nah ini daerah Jawa Tengah juga ini sudah mulai banyak ya, udah mulai banyak yang menyalurkan bantuan sosial berasnya. Nah ini ada juga Banyuwangi, Jawa Timur. Nah di daerah Banyuwangi sudah ada yang menyalurkan juga. Terus Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Nah ini di luar Jawa sudah
banyak di luar Jawa yang menyalurkan bantuan berasnya, mudah-mudahan selalu bermanfaat. Terus di sini juga ada yang menyalurkan di daerah Sulawesi Tenggara, terus ada Kalimantan Tengah, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, ini juga sudah ada yang menyalurkan bantuan berasnya. Terus di daerah Aceh di sini sudah ada, yaitu di daerah Loksmawe, Provinsi Aceh. Nah, itu ya daerah-daerah yang sudah menyalurkan bantuan berasnya pun yang menjadwalkan bantuan berasnya. Mudah-mudahan bantuan tersebut itu sangat akan meringankan beban keluarga, sehingga untuk pengeluaran di bulan ini, karena memang setiap KPM itu mendapatkan bantuan beras itu sebanyak 10 kg. Ya 10 kg dikali 2, jadi 20 kg ya. Ada 20 kg yang akan disalurkan oleh Perum Bulog kepada para KPM BPNT di seluruh Indonesia, kurang lebih 18,3 juta KPM, sehingga para KPM BPNT sangat bahagia, sangat menyala ya, sangat terbantu. Dan bagi para KPM yang lain yang belum mendapatkan bantuan sosial, mudah-mudahan rezekinya selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sukses selalu buat rekan-rekan semuanya. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini sangat bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Dan bagi daerah-daerah yang belum saya sebutkan, itu harap bersabar, nanti juga pasti akan ketemu jalannya masing-masing gitu ya. Itu Perum Bulog insya Allah akan hadir di daerah rekan-rekan semuanya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat informasi ini. Komen, like, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.